Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan kebutuhan sistem berorientasi objek. Yang pertama, saya akan terlebih dahulu membahas tentang konsep pemodelan berorientasi objek. Setiap di bidang teknologi informasi yang lain, pemrograman telah mengalami evolusi sejak teknologi komputer diperkenalkan. Berbagai paradigma pemrograman telah dikembangkan dan saat ini paradigma berorientasi objek merupakan paradigma yang paling banyak digunakan. Paradigma pemrograman adalah cara pandang atau pendekatan terhadap masalah-masalah pemrograman yang akan menentukan suatu solusi dapat dihasilkan. Paradigma memberikan alur cara berpikir, aturan-aturan, dan batasan-batasan kepada seseorang menyelesaikan sebuah persoalan. Sejak teknologi pemrograman diperkenalkan, berbagai paradigma pemrograman telah banyak digunakan secara luas dan mengalami perkembangan. Adapun beberapa paradigma pemrograman yang dikenal secara luas, yaitu pertama, pemrograman non-struktural. Pemrograman non-struktural adalah pemrograman prosedural ketika kode program dijalankan baris demi baris sesuai urutan kode program ditulis. Pemrograman non-struktural merupakan paradigma pemrograman yang paling awal diperkenalkan. Kode programnya terdiri atas rangkaian instruksi yang disusun secara berurutan. Setiap perintah atau statement akan ditempatkan di sebuah baris yang baru. Setiap baris diberi nomor baris atau label untuk memudahkan identifikasi atau pembacaan kode program. Contoh kode program yang bersifat non-struktural seperti pada tabel di bawah ini. Ada juga kelemahan terbesar dari paradigma pemrograman non-struktural adalah ketika seseorang harus membuat aplikasi yang besar atau kompleks. Kode program akan bertambah secara masif dan besar-besaran yang menyebabkan jumlah baris program yang sangat banyak. Akibatnya, kode program akan sulit dibaca dan dipahami oleh seseorang. Dengan demikian, proses perbaikan atau pengembangan program akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan perbaikan atau pengembangan harus dilakukan secara memeriksa baris demi baris tiap kode program. Seiring perkembangan teknologi informasi dengan kebutuhan akan perangkat lunak yang kompleks makin besar, paradigma non-struktural sudah mulai ditinggalkan. 2. Pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang memecah kode-kode program menjadi langkah-langkah logika dalam bentuk sub-subrutin. Masalah yang timbul pada paradigma pemrograman tidak terstruktur dihilangkan dengan teknik pemrograman terstruktur. Pada paradigma pemrograman ini, kode program akan dipecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan proses yang dijalankan. Contohnya, memisahkan kode program untuk menjalankan proses perhitungan, menerima masukan dari pengguna, dan menampilkan hasil kepada pengguna. Berikut contoh untuk kode program bahasa C++ seperti dalam tabel di bawah. Paradigma pemrograman terstruktur memberikan peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemrograman terstruktur non-struktural.
Pemanfaatan fungsi dan prosedur yang dipisah untuk menjalankan logika atau proses tersebut tertentu membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, sebuah fungsi atau prosedur yang dapat digunakan secara berulang membuat proses pengembangan program menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, meskipun dengan perbaikan tersebut, programmer masih mempunyai kesulitan ketika mengembangkan program yang lebih besar dan lebih kompleks. Pemrograman terstruktur belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kompleks yang ada. Oleh karena itu, paradigma pemrograman baru mulai dikenalkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek. 3. Pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang memecah sebuah program menjadi bagian yang terdiri atas objek-objek. Sekarang saya akan membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Ide tentang pemrograman berorientasi objek atau OOP telah dikembangkan sejak tahun 1970. Namun, ide tersebut baru diperkenalkan pada tahun 1980 ketika itu mengintegrasikan konsep EUE ke dalam bahasa pemrograman C dan menyebutkan bahasa pemrograman tersebut yaitu C++. Bahasa pemrograman C++ kemudian menjadi bahasa pemrograman pertama yang mengakomodir paradigma OOP dan digunakan secara luas untuk penggunaan komersial. Paradigma berorientasi objek didasarkan pada beberapa prinsip yang mendasari proses sebuah perangkat lunak dibangun. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dengan baik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Objek. Objek adalah suatu yang menjadi fokus perhatian Anda. Objek juga dapat berupa sebuah benda yang sederhana, seperti bola tenis, atau sebuah objek yang lebih rumit seperti pendingin ruangan. Untuk membedakan objek dengan objek yang lain, biasanya objek dideskripsikan dengan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik tersebut berupa ciri-ciri atau nilai value yang ada pada objek. 2. Classes. Class adalah cetak biru, blueprint atau template untuk membangun sebuah objek tertentu. Setiap objek yang ada di dalam sebuah program dibangun dari sebuah class. Sebuah class biasanya dibangun untuk membuat objek tertentu saja. Karena aplikasi pada umumnya terdiri atas banyak objek. Sebuah aplikasi juga mempunyai banyak class, namun sebagai sebuah blueprint atau template, Anda dapat membangun banyak objek yang sama dari sebuah class. Class juga diibaratkan sebagai sebuah cetakan pada pabrik plastik. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah proses menghilangkan atau membuang sebagian informasi yang tidak penting dan fokus pada informasi yang penting. Dalam paradigma berorientasi objek, Anda hanya menggunakan atribut-atribut yang penting dan relevan dengan kepentingan organisasi dan mengabaikan atribut yang tidak relevan. Sebagai contoh, memodelkan kelas siswa. 4. Enkapsulasi. Proses enkapsulasi adalah proses menyembunyikan informasi dari luar pada sebuah paket dan hanya menampilkan informasi yang perlu saja kepada pihak lain. Proses enkapsulasi dapat dibayangkan seperti halnya pada kapsul obat. Proses enkapsulasi kelas mampu
mempunyai konsep yang sama. Proses enkapsulasi juga sering dikenal dengan istilah data hiding yang menyembunyikan data dari pihak luar. 5. Inheritance. Inheritance adalah konsep menurunkan sebuah kelas dari kelas yang sudah ada. Konsep ini memungkinkan sebuah kelas menggunakan sebagian atau seluruh atribut atau metode yang dimiliki oleh induk dari kelas yang diturunkan. 6. Polimorfisme. Polimorfisme dapat diartikan mempunyai banyak bentuk, sebagai contoh seekor objek kucing. Dalam konteks pemrograman, polimorfisme dapat diartikan bahwa sebuah kelas dapat mempunyai banyak bentuk. Dengan kata lain, sebuah kelas dapat menampilkan atribut-atribut yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi, konsep, dan kebutuhan sistem berorientasi objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.